dari sifat orang beriman, yaitu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksa dan beratnya azabnya. Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran misalnya, atau di sebagian ayat Al-Quran yang berbicara tentang siksa Allah Subhanahu wa taala, tentu kita pun tidak mampu ya untuk merasakannya ya. Surah Al-Ahqaf, coba di surah Al-Ahqaf di ayat yang ke-20 ya. Ini Allah berbicara, mengabarkan kepada kita tentang hari akhir, hari setelah kematian, ya kan? Allah mengatakan wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Ketika Allah Subhanahu wa taala perlihatkan pada orang-orang kafir neraka. Ketika Allah Subhanahu wa taala perlihatkan pada orang-orang kafir neraka, maksudnya nanti ini di mana? Di hari akhir. Orang-orang kafir setelah penghisaban, maka mereka mendapatkan balasan amalan, catatan amalan yang buruk. Kepada mereka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka. Jadi sebelum mereka dimasukkan ke dalam neraka, nanti mereka akan apa? Diperlihatkan dulu neraka yang menyala-nyala, yang maha mengerikan itu. Kemudian Allah mengatakan apa? Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Sekarang hilanglah kebaikan-kebaikan yang kalian miliki dalam kehidupan kalian di dunia, yang dulu kalian bersenang-senang di atasnya. Jadi ketika neraka diperlihatkan pada mereka orang-orang kufur, Allah mengatakan adhabtum tayyibatikum fil hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Sekarang hilang semua, sirna semua kebaikan-kebaikan, kekayaan-kekayaan, kerajaan, kekuasaan-kekuasaan yang dulu kalian miliki di dunia, dan kalian bersenang-senang di atas itu. Kalau Allah katakan fal yauma tujzauna adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Kata Allah, sekarang hari ini kalian semua dibalas dengan adab yang menghinakan, sesuai dengan apa yang kalian sombongkan di muka bumi tanpa kebenaran, dan sebagaimana yang kalian bima kuntum tafsukun, dan sebagaimana kalian jadi orang-orang fasik. Orang-orang fasik kan berarti orang-orang yang banyak berbuat dosa, ya kan? Jadi orang fasik itu ada dua, ada fasik kecil, ada fasik besar. Fasik kecil itu kefasikan yang ada pada orang beriman. Orang beriman kayak kita juga masih ada pelanggaran dosa-dosa. Kalau terlalu banyak dosa-dosa besarnya, maka orang fasik dia, tapi masih orang beriman. Tapi orang kafir juga orang fasik. Ini fasik besar, ya kan? Karena tidak hanya orang beriman saja yang melakukan dosa, orang kafir lebih banyak dosanya kan? Maka orang kafir, maka mereka orang fasik. Nah, di sini saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pada kita dalam ayat ini bagaimana hasil kesudahan orang-orang kufur, yang mereka adalah menyombongkan diri di muka bumi tanpa kebenaran. Mereka menyombongkan dengan apa yang mereka miliki dari kehidupan yang baik di dunia, dari kenikmatan yang melimpah, dan dengan itu mereka menyombongkan dirinya, dan dengan itu pula membuat mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyebutkan ya, hilang kehidupan yang baik bagi kalian itu, kehidupan dunia kalian yang baik itu hilang, dan orang yang menyombongkan adalah orang-orang yang fasik di dalamnya. Maka semua itu sirna pada saat nanti dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kafir yang dengannya kehidupan mewah di dunia, kemudian menyombongkan diri dengan kehidupan itu, gitu kan? Sehingga menjadi orang fasik juga. Itu karena apa?
Karena pokok pangkalnya mereka tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Insan sudah dijelaskan hasil akibat kesudahan orang-orang yang memiliki rasa takut di dunia kepada Allah, maka mereka akan dimasukkan dalam surga, diberikan minuman yang menawan dan seterusnya. Maka akibat sebaliknya orang-orang yang tidak memiliki rasa takut di dunia, maka mereka akan menyombongkan diri dengan apa yang mereka miliki, menjadi mereka orang fasik, kemudian dibalas oleh Allah apa? Dibalas oleh Allah neraka. Dan kenapa juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yauma yu'radul ladzina kafaru, dan pada hari orang-orang kafir diperlihatkan neraka. Kenapa enggak dijebloskan langsung aja? Kenapa mesti harus diperlihatkan dulu? Apa faedahnya? Bukankah mereka orang kafir memang mereka adalah orang-orang yang memang harus ke neraka? Kenapa tidak langsung penjarakan ke neraka aja, dijeburkan ke neraka? Tapi Allah perlihatkan dulu tuh neraka, kemudian Allah bicara kepada mereka sebelum mereka diterjunkan ke neraka. Ini fungsinya tuh apa? Fungsinya untuk menambah takut mereka, menghinakan mereka. Kenapa kamu demikian? Kamu tidak percaya dengan neraka yang dulu dijanjikan? Kamu tidak percaya dengan ayat-ayatku, kan gitu. Sekarang bener ngaku enggak? Mereka akan mengaku. Dan ini Allah sebutkan lagi di akhir surat Az-Zukhruf, surat Al-Ahqaf. Ya, satu ayat sebelum ayat terakhir, di ayat 34-nya. Sama. Di ayat 34 Allah mengatakan wa yauma yuradul ladzina kafaru 'alan nar. Pada hari ketika orang-orang kafir itu diperlihatkan neraka diperlihatkan kepada mereka. Allah bertanya kepada mereka. Jadi sebelum dijebluskan itu Allah bertanya kepada mereka, ya, alaysa hadza bil haqq? Bukankah yang demikian benar adanya? Bukankah yang seperti ini dulu pernah disampaikan oleh juru-juru dakwahku di dunia? Gitu kan? Maka apa kata mereka? Mereka mengatakan qalu bala wa rabbina. Mereka serentak mengakui benar ya Rabb kami. Ini benar adanya. Dulu kami ingkari juru-juru dakwahmu di dunia. Terus setelah itu apakah Allah mengampuni mereka? Setelah pengakuan mereka bahwa mereka membenarkan surga neraka itu ada, membenarkan siksa Allah dalam maha pedih, apakah Allah ya Allah sudah sekarang kamu diampuni? Tidak. Tapi Allah mengatakan apa? Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Ya, sekarang rasakan sajalah adabku yang maha pedih ini sebagaimana dulu kalian ingkari. Ya. Nah, terjadi dialog antara Allah dengan orang-orang kafir sebelum mereka disiksa di neraka adalah untuk menghinakan mereka, maka adabul hun, adab yang menghinakan mereka. Sama seperti kita di dunia, misalnya orang mau dipenjara, ngomong dulu, sekarang benar kan, rasakan penjara, kan semakin sedih kita, semakin ngenes gitu ya. Sudahlah mau dipenjara, datang pula orang bilang seperti itu, gitu kan? Kalau penjara masih ada kemungkinan kita keluar, dan di penjara dikasih makan, di penjara dunia. Tapi bagaimana di penjara di akhirat? Ya, yang bisa jadi orang itu selama-lamanya di sana dengan kekufuran dan musyrikannya, dengan kemunafikannya. Walaupun juga di penghuni neraka itu ada orang-orang beriman yang dosanya belum diampuni Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dibersihkan dari dosanya di neraka, kemudian Allah akan mengangkat mereka sekehendaknya. Dan pada ala kulli hal tak ada seorang pun yang mampu untuk berada di neraka, karena tadi Allah mengatakan i'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah itu maha pedih siksanya, lagi maha pengampun dan penyayang.